melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Menarilah, jangan lelah bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihi Dia. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Oh, 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 oh.
jangan lelah bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihi Dia. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, kata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya, nyata kuasanya atasku. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita sepanjang minggu ini. Saya sungguh yakin dan percaya di sepanjang minggu ini kebaikan dan penyertaan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini mari kita bawa hati kita bawa kehidupan kita, bawa penyembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan rindu melawat setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, jemaat Tuhan saja terus bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk pada pagi yang indah ini, kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami rindu mengalami pribadi-Mu lebih lagi atas kehidupan kami Bapa. Kami rindu mengalami pribadi-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu yang kami rindukan. Itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Selalu menikmati hadirat-Mu Bapa. Kau nyatakan lebih lagi hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan hadir bagi setiap pribadi kehidupan kami. Hanya pribadi-Mu yang kami rindukan. Hanya pribadi-Mu yang kami perlukan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau hadir memberkati setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus, yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami,
Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami sadari, kami akui, kami ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari dengan segenap hati sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Tuhan. Selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Untuk kasih setiamu yang tak pernah Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, sungguh ku ini setiap hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, Bapakku berterima kasih untuk kasih setia
karuniamu Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini semua karena Engkau baik Tuhan, teramat baik. Kami tahu Tuhan semua yang kami alami, semua yang bersama dengan Engkau kami lewati Tuhan. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sadari bahwa hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dalam hidup kami. Hikmah semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan, aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan. Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh Kau teramat baik atas kehidupan kami. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan, aku ada karena
Mari berterima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua yang bersama dengan Tuhan kita lewati, indahnya kasih-Mu Tuhan. Sehabis, sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, aku ada hari ini. Kami sadari Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bersamamu, bersamamu ku lewati indahnya kasih seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan katakan indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ku ada semua karena anugerah-Mu. Ku hidup semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau yang tidak akan pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Kau yang selalu bersama-sama dengan hidup kami Bapa. Oh Yesus, sungguh indah kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini hati kami yang bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Terus bawa hatimu yang bersyukur kepada Tuhan. Bawa pujianmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami alami. Semua yang baik.
semua yang baik yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, lebih lagi Kau hadir bagi setiap pribadi kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh Kau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan Yesus. Kau tidak akan pernah tergoyahkan dalam kehidupan kami. Di dalam naungan sayap-Mu kami aman Tuhan Yesus. Kami mau berlindung kepada-Mu Tuhan. Oh, Ku sembah Tuhan Yesus, Ku sembah Tuhan, Ku sembah Tuhan Yesus. Angkat suara-Mu, naikkan sembah-Mu pada Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan tidak minta banyak daripada hidup kita. Tuhan minta hati yang berserah penuh kepada Dia. Tuhan tidak minta banyak daripada kehidupan kita. Tuhan minta hati yang berserah kepada Dia. Kami tahu hati kami terus diubahkan oleh-Mu Tuhan. Kami tahu kehidupan kami terus dibarui oleh Engkau Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Seluruhnya ku berikan kepadamu Tuhan, ku berserah penuh kepadamu Tuhan. Berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Manusia boleh mengecewakan kami. Manusia boleh menggagalkan kehidupan kami. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, ku berharap sepenuhnya. Ada hari ini karena Tuhan, dan teramat baik bagiku. Semua yang bersamamu ku lewati, indahnya seperti pelangi sehabis. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik, sungguh teramat baik. Bersamamu
Tuhan, naikkan syukurmu, katakan, aku ada. Amat baik bagiku, semua yang mengalami bersamamu lewati ya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini. Mari katakan di hadapan Tuhan rasa syukurmu Bapak Ibu Saudara. Dengan iman kita katakan semua yang bersama dengan Tuhan kita lewati. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bersamamu semua yang alami bersamamu. Kami lewati Tuhan Yesus seperti pelangi sehabis. Katakan indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti. Sekali lagi katakan indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh indah kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Semua yang kami alami kami tahu Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan lebih lagi kami rindu menaikkan pujian kami, sorak-sorak kami. Karena kami tahu semua kami yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali ini sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari bawa pujian yang terbaik bagi nama Tuhan kita bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sama-sama katakan, oh, 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 kelimpahan datang, oh, oh, saatnya bersorak, oh, oh, kesembuhan. Dengan iman katakan, yang lemah berkata ku kuat, oh, oh, kelimpahan datang, oh, oh, saatnya bersorak, oh, oh, kesembuhan datang.
jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh yakin dan percaya di tahun ini kita akan melihat penuaian besar-besaran terjadi dimulai dari kehidupan kita. Kita yang lemah, kita akan berkata kita kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Berikan sorak-sorak yang berinjazat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Mari lebih lagi pada pagi hari ini bawa syukur kepada Tuhan, bawa sukacitamu. Yeay. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sungguh Kau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan dengan sukacita sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Come on. Ucaplah dan lihatlah betapa baik. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang memeliharaku selamanya.
Engkau Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kehidupan kami. Mari, jemaat Tuhan, dengan segenap hati, katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Naikkan dari hatimu, katakan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama nyatakan, selamanya. Satu suara, serukan, selamanya. Dengan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya akan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Sukacitamu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBO Ikumene atau Goal CC. Pembacaan katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita akan bacakan jawabannya secara bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini, ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, antara lain Pneumatomakianisme atau Makedonianisme. Ajaran ini diajarkan oleh Makedonius yang adalah uskup Konstantinopel tahun 342 sampai dengan 346 yang menolak keilahian Allah Roh Kudus. Ebionitisme, paham ini menolak keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus hanyalah manusia biasa yang memiliki karunia untuk mengadakan mujizat. Sehingga ajaran Pneumatomakianisme dan Ebionitisme adalah ajaran yang menyimpang atau sesat. Demikian pembacaan katekismus kita, Tuhan Yesus memberkati. Cek, shalom. 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 Ya, minta maaf ya, tidak muncul katekismusnya. Berikutnya kita akan melakukan penyerahan anak. Saya undang kepada Bapak Habel Arung Patadungan dan Natalia Yesri Desri untuk maju ke depan dan membawa anak yang akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, silakan maju ke depan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, melakukan apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf 2000 tahun lalu di kayu waktu menyerahkan Yesus di bait Allah. Mereka membawa bayi Yesus bukan untuk dunia, memanjakan Tuhan, memanjakan bayinya, melainkan untuk mengembalikan hak kepemilikan hidup anak tersebut kepada Bapa di surga. Sama seperti tertulis dalam Lukas 2 ayat 22 dikatakan mereka membawa dia, bayi Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maka hari ini anak ini bukan lagi sekedar milik biologis oleh kedua orang tuanya, melainkan adalah seorang hamba Tuhan yang dipinjamkan kepada kedua orang tuanya untuk dibesarkan dan kemudian dibimbing menuju kepada jalan Tuhan. Nah, sinode kita, sinode GBI tidak membaptiskan anak-anak karena baptisan adalah tanda pertobatan dan anak kecil belum mengerti bertobat. Makanya oleh iman kedua orang tuanya di dalam sinode kita
Anak kecil diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, berikutnya ada pertanyaan kepada kedua orang tua. Saya harapkan menjawab dengan jelas, disaksikan oleh seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Apakah Anda berdua sadar dengan menyerahkan anak ini, berarti Anda berdua melepaskan ambisi pribadi Anda atas masa depannya, dan setuju untuk mendidiknya sesuai dengan kebenarannya? Dan apakah Anda bersedia menjadi teladan Kristus yang hidup, sehingga anak ini tidak hanya mendengar melalui gereja, tetapi melihat juga melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda bersedia? Ya, baik. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa dan kita akan menyerahkan anak ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan pagi hari ini Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan bersama dengan itu Tuhan Yesus Sang Pemilik hidup kami, hari ini melalui tangan kami menyerahkan anak Immanuel, Saka Patandungan ke hadirat-Mu. Seperti Simeon yang menyambut-Mu dengan sukacita, kami menyambut masa depan anak ini dengan iman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, saya menyerahkan Immanuel Saka Patandungan ke dalam tangan kasih Allah Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Engkau diberkati dan akan menjadi berkat. Tuhan, kami tidak memohon agar jalannya selalu mulus, tetapi kami memohon dia menjadi terang bagi pernyataan, bagi Allah, bagi bangsa-bangsa. Dan kami berdoa buat kedua orang tuanya, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan di dalam membimbing anak ini sehingga mengenal Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan. Dan biarlah anak ini bertumbuh kembang dengan baik di dalam kedua tangan mereka. Hamba-Mu yakin dan percaya apa yang mereka lakukan untuk anak ini adalah juga dari Tuhan. Dan biarlah apa yang terjadi dalam anak ini terus Tuhan menyertai langkahnya, tumbuh kembangnya, perkembangannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang membawa anak, boleh dibawa ke lantai dasar ke ruangan Daud, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bukan dengan kekuatan kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Tetapi semua karena Engkau yang selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sorak-sorai. Mari sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Dapat jalani
Kami sadari Tuhan kami tidak mampu. Ku tak mampu sendiri, Engkau kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup kami, Tuhan. ku dapat jalani hidup Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. ku tak mampu. Tak mampu sendiri, Kau kuatku, Engkaulah Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan imanmu. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami di pagi hari yang ini. Kaulah adalah harapan hidupku. Karena Engkaulah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami selalu percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengar, kami siap untuk ditegur,
Kami siap untuk dihajar oleh kebenaran firman. Kuasailah kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Pakai mulut bibir hamba-Mu dengan kuasa-Mu sehingga setiap kata kalimat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Shalom. Masih kurang shalomnya. Apa? Belum sarapan kah? Kayak lemah begitu. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Inilah yang baru dikatakan anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita adalah umat-umat Tuhan kesayangan daripadanya. Olehnya apapun dan bagaimanapun keadaan kita, di balik semuanya itu ada sesuatu yang terindah. Ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kasih di dalam keluarga dan kasih bersama dengan seiman kita. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada satu saya mau katakan ajaran bagi kita. Kalau kasih di dalam keluarga, saya mau angkat satu pertanyaan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, karena dalam keluarga itu ada anak, ada orang tua. Kalau kita mengasihi anak kita, apakah kalau dia berbuat satu kesalahan, kita berdiam diri, atau kita bagaimana sikap kita kepada anak kita itu? Dan kemungkinan saya mau katakan, sebagian besar kita sebagai orang tua, ketika anak kita ada berbuat satu kesalahan, maka wajiblah orang tuanya itu memberikan nasihat, teguran. Amin. Ataukah dibiarkan saja? Ya? Tidak kan? Kita harus menegur anak kita, kan jangan dia berbuat kesalahan-kesalahan yang sama lagi. Atau jangan dia membuat kesalahan yang tidak menyenangkan orang tua dan tidak menyenangkan kepada Allah. Ya. Apatah lagi Bapa kita di surga, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, di sana Tuhan mengatakan, barang siapa yang aku kasihi, aku hajar. Barang siapa yang aku kasihi, aku hajar. Ya. Dan menyesah. Karena orang yang kuakuinya sebagai anak. Ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, ada berbuat salah yang tidak dikehendaki oleh Bapa di dalam surga, maka mau dia tidak mau, dia hajar kita. Bukan ajar tapi hajar. Ya, hajar. Berarti ada pukulan yang dia buat kita. Dia tegur kita. Apakah itu lewat satu masalah, apakah itu lewat satu penyakit, atau apa saja. Karena dia mengasihi kita. Sama seperti tadi saya katakan. Kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita salah, pasti kita tegur, pasti kita cubit.
pasti kita pukul agar jangan dia berbuat salah lagi. Hal yang demikian juga kepada Tuhan. Kalau dia menyayangi kita, kita sebagai anak-anaknya, ketika kita berbuat salah, ketika kita ada di dalam ketidakbenaran sesuai dengan kehendak daripada Bapa, maka dia hajar kita. Apakah itu melalui penyakit, apakah itu melalui tekanan-tekanan hidup kita tidak tahu. Masing-masing. Ya. Inilah ajaran Tuhan. Ajaran di dalam keluarga juga hal demikian. Kasih di dalam keluarga itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam sesama iman kita. Sebagai orang-orang percaya. Saya ambil satu gambaran di dalam cerita Alkitab tentang bagaimana Yusuf, ya. Kalau mau dihitung-hitung Yusuf dengan saudara-saudaranya, ya, Yusuf pasti akan menyimpan kepahitan di dalam hidupnya. Karena apa? Yusuf dibuang, Yusuf dijual, dan Yusuf segalalah yang diperbuat oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf. Tetapi dibalik semuanya itu, ketika Yusuf naik, ketika Yusuf bertakhta, dan terjadi masalah besar di dalam negara itu, saudara-saudaranya datang menghadap. Karena terjadi kelaparan, ya, kemarau yang sangat panjang dan tidak ada apa-apa. Tapi Yusuf, dia menjemput saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya datang. Tapi Yusuf tidak menyimpan dendam. Karena Yusuf mengetahui saudara-saudaranya. Ada satu hal yang kita dapat lihat di sini. Yusuf dapat mengenal karakter, sifat daripada saudara-saudaranya. Ada satu lagi yang Yusuf katakan, kemanakah orang tuamu? Kemanakah dan di manakah dia saat ini? Jawabnya, dia masih ada di kampung, masih ada di rumah sana. Yusuf katakan dengan tegas dan dia tidak memperlihatkan kesedihannya pada saat itu. Dan panggil dulu orang tuamu datang. Singkatnya ketika mereka bertemu, maka di situ terjadilah suatu kehangatan di dalam keluarga. Karena kasih Yusuf kepada saudaranya. Tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa sakit hati. Tidak ada lagi kepahitan di dalam diri Yusuf karena terbuang. Tapi dia merangkul semua saudara dan bapaknya. Aku inilah anakmu. Aku ini adalah saudaramu. Yusuf yang telah engkau sakiti. Tapi tidak ada. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, ibu, saudara. Ketika engkau disakiti saudaramu, adakah engkau menyimpan kepahitan? Halo? Siapa yang masih menyimpan kepahitan? Boleh angkat tangan? Maju depan, kita doakan. Kita bebaskan. Amin? Amin? Oleh sebab itu di dalam kita berkeluarga, marilah kita mau sungguh-sungguh. Sebagaimana dikatakan dalam kebenaran firman Allah, kita masuk dalam kebenaran firman Allah. Ya. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang 10. Ya. Di sana dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kebenaran firman Allah ayat 10 ini katakan,
hendaklah kita saling mengasihi satu sama lain. Ya. Dan saling mendahului memberi hormat, memberi salam. Ya. Kasih ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kasih orang Kristen tidak berhenti pada pengakuan iman, tapi harus dinyatakan di dalam relasi atau hubungan sehari-hari, terutama di dalam keluarga. Kasih bagi kita umat-umat Tuhan bukan hanya dikatakan dengan iman. Iman saya mengasihi kamu. Tetapi harus kita membuat hubungan, relasi kepada saudara-saudara kita. Kita mengatakan aku mengasihimu. Kepada sesama kita, kepada umat-umat yang seiman dengan kita, aku mengasihimu. Aku mencintaimu, aku mengasihimu dengan penuh cinta. Bahwa engkau dan aku adalah yang ditebus oleh Bapa dari surga. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saya kembalikan. Kepada Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang kita hadir pada saat ini. Kita mau berbicara tentang kasih dalam keluarga dan kasih di dalam bersama sesama umat Tuhan. Coba lihat kiri kanan kita. Adakah kita mau katakan, aku mengasihimu? Coba lihat. Loh, kok tidak ada? Bagaimana nih? Payah bleh. Ya? Payah bleh. Ya. Coba katakan, aku mencintaimu dan mengasihimu. Coba katakan, ke samping kiri kananmu. Loh, beta seng dengar. Ya, Tuhan itu. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Apakah kita juga mau implikasikan kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita tidak kenal, secara kasat mata kita? Adakah kita saling mendahului, memberi hormat? Aku mengasihimu, I love you. Hah? Atau bagaimana? Kasih dengan penuh cinta itu yang Tuhan harapkan. Jangan ketika kita saja masih anak muda, banyak anak muda di sini. Kita mengatakan ketika kita masih berhubungan, I love you. Aku mengasihimu. Kalau engkau mau melihat hatiku, bela saja dadaku. Adakah aku sungguh-sungguh mengasihimu, mencintaimu? Nonsense. Ya. Tapi wujud kasih yang sebenarnya yang kita akan melihat ketika kita sudah berumah tangga. Amin. Wujud kasih dan cintanya ketika kita sudah ada dalam keluarga. Amin. Tuhan sangat merindukan ini kasih dalam keluarga. Oleh saya mau katakan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kasih itu bukan hanya sekedar dengan kita beriman, tetapi itu harus diwujudkan. Ya. Harus mempunyai relasi, ada hubungan terus menerus antara sesama. Karena Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dan engkau bersama-sama dengan mereka. Perwujudan di dalam keseharian kita itu yang paling besar. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus saling memberi hormat satu sama lain. Amin. Amin. Ya. Kasih itu harus berdampak loh. Kasih itu bukan hanya timbul dari perasaan. Tapi kasih itu harus diwujudkan dengan tindakan dan perlakuan kita. Amin.
Jangan prasangka, aku mengasihimu. Tapi nyatakanlah, tunjukkanlah, apakah benar-benar engkau mengasihi dia. Kasih itu bukan hanya sekedar di mulut dan keluar dari bibir lidah ini, aku mengasihimu. Tetapi saya mau katakan harus ada tindakan yang kita harus buat dan kita harus nyatakan dan kita harus lakukan. Itulah kasih. Bapa terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, adakah engkau mengasihi aku? Murid-muridnya menjawab, kapan kami melihat engkau guru, engkau Tuhan? Ada di dalam penjara, tidak berpakaian, kelaparan, kapankah kami melihat engkau? Jawab daripada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, lihatlah orang-orang yang ada di sekelilingmu, di sampingmu. Dia itu juga adalah saudara-saudaraku. Jika engkau mengasihi aku, nyatakanlah kasihmu juga kepada dia. Amin. Jika saudara dan saya mengasihi saudara-saudara kita, adakah kita juga melihat saudara-saudaramu, keluargamu? Jika engkau hidup mapan dan engkau hidup berkelebihan, adakah engkau mengasihi dia? Adakah engkau memberikan sesuatu yang berdampak kepada dia? Atau bagaimana? Kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu kita mau betul-betul nampakkan keluar dari dalam hati nurani kita. Dan kita harus bertindak, melakukan. Itu baru dibilang kasih. Itulah yang bukan kasih sejati. Bukan kasih yang pura-pura. Bagaimana kita mewujudkan kasih ini? Bagaimana kita mau implementasikan kasih ini di dalam keluarga dengan sesama seiman kita? Yang pertama, yang kita harus wujudkan, kasih itu penuh dengan kehangatan. Amin. Kasih itu harus penuh dengan kehangatan. Sebagaimana dikatakan dalam kebenaran firman Allah. Kita lihat di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 di ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Di dalam satu keluarga, maka disitulah timbul kehangatan. Kita wujudkan di dalam kebersamaan. Kita wujudkan dan di dalam kerukunan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita, jemaat Tuhan. Ya. Mau tidak mau, jika engkau benar-benar mengasihi saudaramu, engkau harus terlibat di dalam satu komunitas. Amin. Amin.
Karena di dalam komunitas itu, di sana perintah Tuhan di ayatnya yang terakhir, di pasal ini yang kita lihat. Di sana Tuhan mengatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Karena di sanalah Tuhan akan melimpahkan, mencurahkan berkat. Olehnya perlu kita berada di dalam satu komunitas. Di dalam satu kerukunan. Karena di sana kita atom rukun. Ya. Jangan kita menyendiri. Manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Adakah manusia hidup dalam kesendirian? Tidak memerlukan orang yang ada di sekelilingnya? Saya mau katakan kepada kita, di dalam komunitas kita, ya, di dalam kehidupan kebersamaan, kerukunan kita ini, di situ ada saling, ya, ada saling kepedulian, saling pengertian, saling menasihati, dan saling curhat-curhatan, bukan saling gosip-gosipan, ya. Benar tidak? Atau adakah antara kita sesama umat Tuhan ketika kita berada dalam satu komunitas saling gosip satu sama lain? Tuhan tidak. Ya. Karena di sanalah kita saling ada kepedulian satu sama lain. Di sanalah kita dapat melihat kehidupan saudara-saudara kita, keluarga kita di dalam komunitas itu. Kita peduli. Bukankah Allah mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli. Hal yang sama juga yang kita harus wujudkan kepada saudara kita yang ada dalam komunitas. Ya. Adakah kita peduli kepada saudara-saudara kita? Di dalam hubungan saudara dan sedagi. Kita tidak usah jauh-jauh dulu. Dalam keluarga. Adakah engkau peduli kepada saudaramu? Kepada keluargamu? Kata firman Tuhan, ketika engkau hidup berkelimpahan. Dan ada saudaramu datang meminta. Bagaimana sikapmu kepada dia? Apakah saudara langsung menerima dia, membuka, mari aku berikan? Ataukah saudara mengatakan, tidak ada, belum. Nanti besok kau datang lagi. Besok datang lagi, belum ada. Padahal ini sudah ada. Apakah itu? Kita katakan peduli. Tapi Tuhan mengajarkan. Kasih itu adalah kepedulian juga. Kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Di dalam komunitas kita. Ketika ada dalam komunitas kita ada yang berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di sanalah kehangatan terjadi, kepedulian. Aku peduli. Ya. Coba kita lihat di sini. Yang sering duduk berdekatan bersama-sama. Dan ketika minggu-minggu depan, oh kok tidak ada. Sudah berapa minggu ini tidak hadir. Adakah kita peduli sama dia? Halo? Atau adakah kita peduli kepada orang tua kita, anak-anak kita? Kita mau mengatakan, hai, mari kita pergi bersekutu. Mari kita pergi ke gereja. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan Raja Daud. Sesibuk-sibuknya 1001 macam persoalan yang diperhadapkan kepadanya. Tetapi dia dengan tegas mengatakan, aku bersuka cita. Ketika orang mengatakan kepadaku, mari kita pergi. Ini
menandakan ada kepedulian. Ya. Bagaimana dengan kita? Atau kita mengatakan biar juga. Atau acuh tak acuh. Kepada saudara kita. Kepada keluarga kita. Kita berjalan sendiri. Apakah itu dikatakan kasih? Apakah itu dikatakan aku mengasihi dia? Di pagi hari ini Tuhan mau membuka pikiran kita, cakrawala kita untuk mau melihat kasih itu. Kasih tidak pura-pura, jangan main-main. Kalau benar-benar engkau mengasihi keluargamu, jangan biarkan dia terjatuh. Tapi datanglah dia rangkul dengan penuh kasih. Dengan penuh kelembutan. Jika dia berbuat salah, datanglah tegur dengan lemah lembut. Jangan dikasari, tapi peluklah dia. Tegurlah dia, berikanlah kalimat. Dan dia akan pasti merasakan sesuatu. Kasih. Penuh dengan kehangatan. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Kasih yang penuh dengan kehangatan. Ya. Kasih mengajarkan bahwa bukan sekedar perasaan. Ya, melainkan komitmen untuk berbuat baik kepada sesama. Ya. Kasih itu bukan dengan perasaan. Aku mengasihimu. Tetapi apa yang saya katakan tadi harus ada tindakan, harus dilakukan. Jangan hanya terucap saja di bibir. Aku mengasihimu. Olehnya kita harus ada di dalam komunitas. Ya. Komunitas apapun yang terbentuk. Ya. Tuhan itu sangat peduli. Ya. Bukan dengan perasaan. Tapi kita harus mau berbuat dan bertindak. Melakukan. Itu yang Tuhan ingatkan. Karena di situ akan terjadi kehangatan di dalam kasih. Glory haleluya. Itulah Tuhan mengasihi kita, ya. Dan dia mengajarkan kepada kita, ya. Kasih yang hangat menciptakan suasana, ya. Kasih yang hangat menciptakan suasana penerimaan dan keterbukaan. Bangunlah hubunganmu, bangunlah relasimu yang peduli, sediakan waktu dan perhatikan. Sediakan waktu. Kasih itu harus ada pengorbanan. Amin. Amin. Jangan hanya di mulut saja, saya mengasihimu. Saya mengasihimu, tapi harus ada pengorbanan. Ya. Di dalam komunitas kita juga, kita harus melihat siapa-siapa yang ada bersama di dalam komunitas kita. Ada kita mau melihat? Siapa-siapa yang tidak hadir sudah berapa? Adakah kita mau berkorban untuk mau datang? Untuk mengetahui keberadaannya? Adakah kita mau jenguk orang-orang yang tidak berdaya? Orang-orang yang sakit? Orang-orang yang... Adakah kita mau? Itu selalu memerlukan pengorbanan. Amin. Pengorbanan waktu. Dan juga jika Tuhan memberkati kita, pengorbanan dengan materi. Amin. Amin. Ya. Disinilah Tuhan menginginkan kita ada kehangatan di dalam komunitas kita. Di dalam persekutuan, karena di sana Tuhan mengatakan, kesanalah aku mencurahkan berkat
aku. Ketika kita berada dalam komunitas, ketika kita saling peduli satu sama lain, dan kita saling tahu kenapa dan mengapa. Apa sebab? Marilah kita merangkul dia. Ya, kita merangkul dengan penuh kasih. Ya. Itu adalah satu wujud di dalam kasih dalam keluarga dan kasih di dalam sesama orang-orang yang seiman kita. Marilah kita mau bangkitkan itu di jemaat ini. Marilah kita mau bangkitkan, kita harus mau saling peduli satu sama lain. Ya. Bagaimana? Kalau kita melihat saudara kita, keluarga kita, yang ada di samping kiri kanan kita 1 minggu, 2 minggu sudah tidak ada lagi duduk. Adakah kita mau ambil? Adakah kita mau peduli? Kita mau coba cari tahu. Bagaimana? Apa kabarnya? Baik-baik? Adakah kita mengadakan kunjungan kepada mereka? Itu melihat situasi apa yang terjadi. Ya. Itulah wujud kasih yang sesungguhnya. Ada kepedulian dan ada pengorbanan. Ya. Bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, dengan lidah saja, tetapi kita harus mewujudkan. Ya. Bukan dengan hanya perasaan saja, tetapi kita harus bertindak dan melakukan, mewujudkan semuanya itu. Bapa di surga mewujudkan kasihnya kepada saudara dan saya, yaitu pengorbanan anaknya. Dia korbankan anaknya loh. Karena dia mengasihi kita. Hal yang sama juga kita harus buat dan lakukan kepada sesama kita. Saudara-saudara kita yang seiman. Ada kita juga mewujudkan? Adakah kita peduli kepada mereka? Ataukah kita acuh tak acuh? Biarkan Tommy. Nah, karena mengkasar, biarkan saja. Tapi marilah kita mau ambil satu sikap. Agar kita membangun kembali kehangatan itu. Jadi yang mungkin selama ini. Saudara Bapak Ibu yang sudah menjauh daripada komunitas. Kembalilah membangun kehangatan kembali. Di dalam komunitas. Ya. Karena di mana beberapa orang yang rukun duduk bersama-sama. Maka di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Amin. Ya. Kalau kita mau berbicara berkat, sungguh luar biasa. Pasti katong semua senang ya. Benar tidak? Kalau kita berbicara berkat. Halo? Benar katongkah? Atau salah? Tetapi kalau kita berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan itu harus benar-benar dengan ketulusan yang paling dalam. Ya. Itulah yang kita harus wujudkan di dalam kehidupan kita. Kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Tentang kita peduli tentang kasih kepada sesama kita yang seiman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita mewujudkan kasih itu, ya, kita tidak mau sebagaimana dikatakan dalam Filipi pasal 2, ayatnya yang kedua, ayat yang ketiga, kita lihat. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripadanya sendiri. Yang kedua, mari kita mengambil sikap penuh hormat. Sikap hormat mencerminkan kerendahan hati dan kedewasaan rohani kita. Ya. Sikap hormat mencerminkan di dalam kehidupan kita adalah satu kerendahan hati dan kedewasaan di dalam rohani. Ya. Inilah sikap yang kita harus mau tidak mau. Kita harus mempunyai kerendahan hati. Apapun yang terjadi. Di situ dilihat bagaimana kedewasaan rohani kita. Bagaimana hubungan kita, relasi kita sama Tuhan. Rohani kita. Apakah kita sudah dewasa masih kanak-kanak atau dan masih bayi. Disitulah dampak sikap kerohanian kita. Kedewasaan kita. Adakah kerendahan hati kita? Itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kasih, dalam keluarga, dan kepada sesama seiman kita. Terimalah dengan apa adanya. Kita jangan melihat siapa dia, apa jabatannya, dan bagaimana, dan seterusnya dan terusnya. Tetapi marilah engkau menerima dengan kerendahan hatimu. Engkau menerima dia. Tegurlah dia dengan sopan, dengan baik, dengan penuh kasih. Jika ada kesalahan yang dia buat, yang tidak berkenan, tegurlah dia. Panggillah dia. Engkau tegur. Engkau ajar dia dengan penuh kasih. Karena Tuhan mengatakan tadi dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Barang siapa yang kukasihi, aku hajar. Karena dia adalah anak-anakku. Ya. Disinilah kita harus membangun kerendahan hati. Dan disinilah kita dapat dilihat bagaimana kerohanian kita yang sesungguhnya. Mungkin kita bilang, saya ke gereja dan saya pergi beribadah, tetapi di luar sana kita tidak tahu. Adakah engkau peduli kepada sesamamu? Adakah engkau peduli kepada keluargamu? Adakah engkau peduli kepada saudaramu yang membutuhkan belas kasihan daripadamu? Tuhan dengan tegas mengatakan, bagaimanakah engkau mengasihi saya? Bagaimanakah wujud engkau mengasihi saya? Apa yang engkau buat, engkau lakukan untuk menyatakan kasihmu kepada saya? Kalau engkau tidak peduli kepada keluargamu dan orang-orang yang ada di sekelilingmu, apakah engkau mengasihi? Amin. Amin. Bagaimana relasimu, hubunganmu dengan Tuhan? Engkau sendiri yang tahu. Buka hatimu. Kasihilah bukan dengan perasaan. Tapi kasihlah dan wujudkanlah dengan tindakan dan perbuatanmu. Jangan hanya sekedar di mulut saja. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika kita mewujudkan kasih dalam keluarga dan sesama kita, yaitu ya, kita harus memerlukan kesehatian, ya, kesehatian yang erat, sebagaimana dikatakan di dalam, kita lihat di Filipi tadi, atau kayak Roma dulu, ya dekat-dekat Roma, kita kayak Roma 12, ya, Roma 12. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, ya. Roma 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16, firman Tuhan di sana mengatakan,
hendaklah kamu sehati sepikir di dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Hendaklah kita ada di dalam sehati, sepemahaman di dalam kehidupan bersama. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 4 dan kelima di sana. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, saya mau katakan, janganlah kita egois. Ya. Marilah kita juga memikirkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terutama orang-orang yang seiman dengan kita. Teristimewa lagi kepada keluarga kita. Adakah kita memikirkan? Adakah kita juga mau merasakan sakitnya saudara kita di dalam keluarga yang kecil? Atau kita tidak peduli lagi? Tuhan dengan tegas mengatakan, harus memang hidup kita harus di dalam kebersamaan. Itulah kasih adanya. Jangan kita egois. Jangan kita menjauhkan diri dari komunitas-komunitas kita. Tapi firman Allah dengan tegas, kita harus semakin giat. Dalam komunitas apakah saudara? Dimanapun saudara berada. Kembangkanlah terus itu komunitas. Peliharalah itu komunitasmu. Ya. Hiduplah di dalam kedamaian. Hiduplah di dalam kebersamaan dengan dalam kesehatan. Jika engkau menerima berkat daripada Tuhan, jangan engkau menjauhkan diri. Tapi engkau semakin giat. Jangan kita membawa perasaan saja. Aku mengasihimu. Tetapi pada hakikatnya nonsen, tidak ada. Dan Tuhan merindukan bertindak, melakukan. Itu adalah kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Cintamu yang paling dalam kepada keluargamu, kepada sesamamu. Bahwa Allah akan turut bekerja. Allah tidak akan meninggalkan. Allah tidak akan membiarkan kita. Ketika engkau sungguh-sungguh dan saya ada di dalam komunitas untuk terpelihara. Kita semua menginginkan berkat Tuhan. Berkat sukacita. Berkat kebahagiaan. Berkat damai sejahtera. Hanya ada pada genggaman Tuhan. Dan di sana dan Dia akan curahkan kepada orang-orang yang mengasihinya. Karena saudara dan saya adalah anaknya. Maka wajar kalau dia menghajar kita karena ada kesalahan yang tidak berkenan yang kita buat Tuhan. Dia pasti hajar kita. Apakah itu di dalam bentuk yang saya kurang tahu dari kehidupan saudara. Atau penyakit atau apa. Kelemahan atau keterpurukan di dalam usaha kita. Ada sesuatu. Introspeksi diri. Kenallah dirimu. Bahwa mungkin ada sesuatu yang melanggar yang aku buat. Yang tidak berkenan kepada Tuhan.
selidikilah aku Tuhan. Ya. Adakah kita mau berdiri di hadapan Tuhan? Katakan, Tuhan selidikilah aku. Engkau kenal hatiku. Kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu bukan dengan perasaan saja. Berkali-kali saya tekankan di sini. Kasih itu bukan diwujudkan dengan perasaan. Tapi kasih itu diwujudkan dengan tindakan. Dan kita mau tidak mau harus lakukan. Karena kasih itu mempunyai kehangatan. Kasih itu mempunyai kehormatan. Dan kasih itu harus mempunyai kebersamaan, kesehatian. Ini sebahagian kecil daripada kasih yang kita belajar pada saat ini. Kiranya kebenaran firman Allah yang singkat ini, yang bisa menjadi kekuatan kita di akhir-akhir zaman ini. Allah akan peduli. Allah akan mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu. Allah tahu. Tapi adakah engkau membuka hatimu? Jika air-air ini kasihmu sudah mulai pudar. Kasihmu sudah mulai luntur. Kasihmu sudah mulai keruh. Tidak sejernih dulu. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan pulihkan. Pulihkan kepadamu. Janganlah kita ngambek ketika Tuhan menghajar kita. Tetapi marilah kita selalu bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang saya buat, yang saya lakukan. Percayalah kepada Tuhan. Kiranya pemain musik. Mari kita naik ke atas, kita akan haleluya. Satu hal yang singkat saja saya mau katakan. Janganlah engkau menjauhkan dari komunitasmu. Tetapi semakin eratlah, semakin kuatlah. Perkuatlah komunitas itu. Perkuatlah. Haleluya. Mari kita tutup mata. Jangan lihat samping kiri kanan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tanyakanlah pada dirimu sendiri. Apakah kasih daripadamu Tuhan masih ada di dalam hidupku ini? Marilah kita mengintrospeksi diri kita. Bahwa Tuhan itu selalu peduli. Dia tidak mau melihat anak-anaknya jatuh dan jatuh dan jatuh. Kalau Tuhan menghajar saudara dan saya, pertanda bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena kita adalah anak-anaknya. Kembalikanlah kasih itu. Adakah kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kembalikanlah kasih itu kepadaku. Hanya saudara yang tahu hubunganmu dengan Allah. Masih adakah relasi atau hubungan dengan Tuhan di dalam hidupmu? Oh haleluya. Haleluya. Bapa yang di sorga, kami telah belajar dan mendengarkan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih daripadamu Tuhan akan juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Tanamkanlah Tuhan
Singkapkanlah Tuhan di dalam hati pikiran kami. Untuk kami semakin giat di dalam komunitas kami. Untuk kami mau melakukan. Dan kami saling peduli satu sama lain. Kami tidak mau di antara kami Tuhan. Ada yang terjatuh dan terjatuh dan terjatuh. Hilang dan terhilang dan terhilang. Tapi kami rindu. Semuanya di dalam pengasihan. Kami rindu, kami rindu. Tuhan, biarlah dengan kekuatan Roh-Mu yang akan mempersatukan kami kembali. Wujudkanlah terus menerus itu Tuhan, kasih di dalam keluarga dan sesama. Kami tidak mau melakukan hanya dengan perasaan, hanya dengan mulut, dengan lidah, tapi kami harus mau bertindak, melakukan. Dan biarlah kasih ini benar Tuhan terwujud. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada kehangatan, ada sikap, ada saling menghormati satu sama lain. Itulah kasih yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja yang ada di tempat ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita angkat amplop yang ada di tangan kita. Dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, firman-Mu yang hadir bagi setiap pribadi kami. Ajar kami Tuhan, untuk terus kami mengasihi satu dengan yang lain dalam keluarga kami, dalam sesama kami, dalam lingkungan kami Bapa. Ajar kami untuk terus mengasihi. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Selalu memberkati kami Bapa. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya, dan mengikuti arahan dari pelayan asar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sama-sama kita serukan selamanya. Sekarang dulu kepada jemaat yang Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan.
Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang Oke, puji Tuhan, shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Ada beberapa informasi tambahan buat kita semua. Yang pertama tadi mengenai mesbah keluarga, kita majukan di hari Senin karena itu permintaan dari keluarga, merupakan ibadah ucapan syukur gitu, di keluarga. Jadi kita ada ibadah hari Senin, jadi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam grup, supaya tidak ketinggalan info mengenai kegiatan gereja, bisa scan barcode yang ada di depan untuk bergabung dalam grup gereja. Dan selanjutnya pada hari Selasa, kita bagi jemaat Tuhan yang mau untuk ikut KKR bersama, kita ada bisa mendaftar di, teman-teman boleh tampilkan KKR Karis ya, pada hari Selasa. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut bisa mendaftar, bisa scan link ini, kemudian scan barcode, kemudian mendaftar untuk hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu ada WBI, Putri Sion, jadi wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita beribadah di tempat ini pada hari Rabu. Lalu pada hari Kamis ada ibadah gabungan PGPI. Jadi anak-anak muda, ayo kita sama-sama berdoa di tempat ini, sama-sama kita bukan di tempat ini. Ini infonya, ada ibadah gabungan di GPDI Pintu Elo, ya gitu ya. Jadi hari Kamis, ayo sama-sama kita beribadah. Lalu hari Jumat, kita ada fellowship besar. Jadi jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ayo sama-sama kita datang ke tempat ini hari Jumat pukul 7 malam. Kita akan bicara lebih banyak, lebih dalam lagi mengenai pelayanan kita dan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah selanjutnya kami mohon maaf karena informasi mengenai persembahan tadi agak lupa diinfokan bahwa setiap di minggu keempat itu persembahan kedua, amplop yang kedua adalah persembahan diakonia. Jadi persembahan kita di minggu keempat, amplop yang kedua itu pasti akan diserahkan akan dikelola oleh tim diakonia. Kita ada beberapa panti asuhan yang kita support setiap bulannya, jadi khusus amplop yang kedua itu kita serahkan kepada tim diakonia. Untuk informasi yang berikut, kita ada geladi seperti biasa di hari Sabtu dan hari Minggu. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini beribadah dengan kami. Selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar ini, kami mengajak untuk bergabung bersama dengan kami. Untuk itu di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada pelayan ASER, mereka membawa lembaran formulir selamat datang. Jadi jangan ragu untuk diminta, diisi, kemudian nanti silakan tukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Nah di tangan ASER mereka juga membawa form pokok doa. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, ditopang dalam doa, permohonan, pergumulan kah atau kerinduan kita mau didoakan, silakan minta form pokok doanya, diisi lalu diserahkan kembali kepada ASER atau bisa juga kepada Pastor Peter yang main keyboard. Kita akan doakan setiap hari Selasa dan hari Jumat di doa Pondok Daud. Nah Bapak Ibu yang rindu juga untuk berdoa bersama bisa datang ke tempat ini hari Selasa dan hari
Jumat pukul 4 sore. Pukul 3 sore, sorry. Nah, Bapak Ibu, kita juga ada kegiatan untuk anniversary Goal CC tanggal 5 Maret. Kita terus melakukan pencarian dana. Saya lihat kita semua semangat untuk merayakan ulang tahun ketiganya Goal CC ini. Dan kita masih membutuhkan tenaga, masih membutuhkan ide-ide, masih membutuhkan support dalam bentuk dana juga. Ya, kita sangat terbuka untuk semua itu, Bapak Ibu yang terbeban, untuk mau sama-sama bergabung, untuk mau sama-sama melakukan sesuatu untuk pelayanan ini. Kami masih sangat terbuka dan menerima setiap bentuk pelayanan apapun yang Bapak Ibu berikan. Nah, untuk itu di bawah tersedia basar juga. Panitia menyediakan basar. Nah, Bapak Ibu yang mau membantu panitia bisa membeli basar, kita membeli, kita memberi bantuan, tapi kita juga menerima berkat Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, mungkin itu saja informasi bagi kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, dengan kasih Kristus saja untuk semua bangkit berdiri. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat kepada kasih karunia-Mu. Angkat besar kasih karunia, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat kepada kasih karunia. Mari dengan segenap hati sama-sama dari hadapan Tuhan. Oh, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi, Kau yang mengangkat kehidupan kami Tuhan. Diriku dekat kepada kasih karunia-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, besar, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat kepada kasih karunia-Mu. Kau angkat diriku dekat kepada kasih karunia-Mu. Kau angkat diriku dekat kepada kasih karunia-Mu. Dengan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Karena kasih karunia-Mu yang sudah berlaku di dalam kehidupan kami, yang Engkau nyatakan sepanjang minggu yang kami jalani ini Tuhan, sehingga saat ini kami patut bersyukur dan selalu bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami buat di hadapan-Mu untuk membalas segala kebaikan Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan-Mu. Selain hidup ini, kami mau pakai menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami telah memuji-muji nama-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
kiranya pujian dan penyembahan yang kami sudah sampaikan kepadamu, sungguh-sungguh Tuhan Engkau terima dengan penuh sukacita. Inilah yang kami bisa buat di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan firman-Mu yang sudah memberkati kami, mana firman-Mu ini mengingatkan kembali kepada kami, agar kasih yang Engkau sudah nyatakan bagi kami, lewat perbuatan-Mu Tuhan, lewat karya-Mu di kayu salib, itu tanda bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kiranya kasih-Mu ini ya Tuhan, sungguh-sungguh mewarnai kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biarlah kasih ini Tuhan kami alirkan kepada keluarga, kepada sesama kami dimanapun kami berada, di sekitar lingkungan kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, biarlah Tuhan kasih ini sungguh-sungguh memberkati kami semua, membuat kami Tuhan lebih intim, lebih akrab satu dengan yang lain, mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Di sidang jemaat tempat ini Tuhan, kami ada dengan beragam. Kami tahu Tuhan bahwa ini bukan secara kebetulan, tapi kami Tuhan supaya kami ada di tempat ini Tuhan, supaya kami saling melengkapi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan Tuhan terus terjadi di atas kehidupan hamba-Mu, dimanapun berdiri melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap jiwa yang setiap jiwa yang dilayani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan ibadah kami saat ini, ibadah yang sudah diberkati Tuhan, dan kami datang tidak sama Tuhan, kami akan pulang dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan beri semangat, bukan Tuhan menjadi beban, tapi ini adalah suatu kehormatan di dalam melayani Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangganya, berkati seluruh Tuhan pelayan-pelayan yang memiliki Tuhan pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati. Yang sementara cari pekerjaan, Tuhan berkati. Bahkan di dalam Tuhan menuntut ilmu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, pemerintah kami mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Tuhan akan memberi senantiasa kemampuan. Tuhan akan memberkati agar bangsa ini Tuhan diperintah oleh kepala negara dengan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan bangsa ini akan lebih baik lagi. Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini diberkati Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Makassar ya Bapak, baik itu Polri, Tuhan TNI, kiranya Tuhan memberkati agar Tuhan tempat kami diami ini ya Bapak diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, beri kemampuan, biarlah Tuhan kota kami ini, kota yang diberkati Tuhan, jiwa-jiwa semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi intoleransi, tapi semakin Tuhan nyatakan mujizat-Mu agar kami Tuhan umat-umat-Mu bersatu hati datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Tuhan, hamba-Mu yang melayani di gereja itu, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Beri Tuhan senantiasa keberanian memberitakan kebenaran firman-Mu. Jiwa-jiwa dapat diselamatkan, jiwa-jiwa dapat diberkati, agar jiwa ini semakin rindu, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan, gereja-gereja yang ada di bangsa ini, Engkau jaga Tuhan, agar tidak ada Tuhan perselisihan antara gereja satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat Tuhan hamba-Mu di tempat ini, Pastor Ezra. Kiranya Tuhan tetap memberkati, beri senantiasa kekuatan, kemampuan daripada Tuhan melayani sidang jemaat-Mu. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, rumah tangganya Engkau berkati ya Bapak. Istri sebagai yang penopang di dalam rumah tangga, Tuhan akan memberkati.
bahkan anak yang ada yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau tahu kelemahan anak kami ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa mujizat Tuhan terus terjadi atas hidup anak ini. Dan kami percaya bahwa anak ini akan menjadi saksi-Mu di saat waktunya Tuhan yang terindah. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gembala yang di dalam masa tuahannya Tuhan, kiranya Engkau tetap beri semangat, sukacita daripadamu menjalani hidupnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan Ibu Gembala ini Tuhan, tapi Engkau tetap jaga, Engkau tetap lindungi Tuhan, sampai langkah terakhir dia tetap menjadi milik-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat yang mungkin Tuhan tidak sempat hadir pada saat ini karena ada halangan. Entah itu dalam keadaan tubuh yang lemah, kami percaya Tuhan akan menguatkan. Dalam keadaan yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan saat ini Tuhan. Kami percaya dalam pergumulannya Tuhan, Engkau hadir menjadi jawaban dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-Mu terlantar, tapi Engkau akan menyediakan lowongan pekerjaan ya Tuhan. Yang merindukan Tuhan keturunan, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus, semua pergumulan umat-Mu akan terjawab. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami ya Bapa. Kami hanya bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang ajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang diberitahukan kepadamu, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau makin mengenal kasih itu, kasih yang adalah pribadi Allah, kasih yang melampaui segala akal pengetahuan manusia, akan memenuhi engkau di dalam seluruh kepenuhan Allah, meluap-luap melalui kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam segala hal yang kau akan kerjakan. Tuhan akan memberikan kemampuan supaya engkau bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.